diskriminasi terhadap pekerja perempuan sangat banyak. Gue demo sekitar 3-4 kali dan di demonstrasi terakhir gue di PHK. Sulawesi Selatan ini kan orangnya keras ya. Satu-satunya tempat menyalurkan aspirasi ya cuma di aspal doang. Nah kenapa gue nyalek lagi? Karena gue tidak percaya gue kalah. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat menjumpai Anda semua dalam Lodang Podcast. Nah pemirsa, kali ini kita bersama tamu istimewa, seorang politisi yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada Bang Adian Yunus Napitupulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Baik. Oke, baik ya. Nah, sebelum menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia untuk daerah Jawa Barat ya, Bang? Jabar 5. Oke, kita bahas dulu nih bahwa Bang Adian ini adalah seorang aktivis dulunya ya, Pak? Iya. Oke, untuk mungkin boleh diceritakan dulu nih, Bang, awal mula untuk mendorong Abang ini untuk menjadi seorang aktivis tahun 1990-an. Dari mana mulainya? Ini dari awal banget nih. Jadi dulu gini. Oke. Dulu itu kan kalau kita liburan semester 1 bulan ya. Iya. Antara 25 hari, 30 hari. Gue tuh kerja di pabrik. Oke. Kerja di pabrik kayu, ya nyari duit juga buat makan apa segala macam. Itu di Marunda. Nah saat itu memang belum ada kebebasan berorganisasi ya, seperti sekarang. Jadi buruh itu tidak punya alat perjuangan lah, bisa dibilang. Iya. Seperti itu, karena dulu kan semuanya dibuatkan organisasi tunggal. Iya. Misalnya wartawan, organisasi tunggalnya PWI Iya, dulu. betul. Kemudian organisasi tunggal guru ya PGRI. Iya. Kemudian organisasi tunggal buat buruh ya SPSI, Iya, kira-kira betul. seperti itu. Nah, di pabrik itu gue melihat banyak hal yang menurut gue tidak adil. Iya. Nah problem yang gue hadapi dalam diri gue yang mengganggu gue adalah hal sederhana. Gue di Fakultas Hukum. Iya. Di Fakultas Hukum itu dari setiap mata kuliah kita, apapun lah itu, kita bicara tentang hal-hal yang baik. Iya, betul. Tentang hal-hal yang adil, tentang hal-hal yang lurus, hal-hal yang benar. Tapi ketika buku itu kita tutup, kemudian kita keluar dari gerbang kampus, seluruh nilai baik, nilai adil, nilai-nilai benar yang kita baca tidak pernah kita temukan. Oke. Termasuk di pabrik, di terminal, di mana-mana segala macam. Nah, peristiwa demi peristiwa itu yang kemudian menggelitik hati ya. Menggelitik hati, menggelitik pemikiran, ada apa ya? Iya. Kenapa ya? Kok begini ya, segala macam. Nah, itu awalnya. Awalnya begitu. Oke, jadi memang sudah aktif jadi pekerja di pabrik itu semester berapa? Tahun? 2 kali ya? Dari semester 2 udah mulai untuk bekerja. Nah, tidak adil ini seperti kejadian-kejadian apa nih yang Bang lihat? Banyak dong. Iya, contohnya? Dulu itu, gua itu minum dari sebuah, apa ya, baskom besar gitu ya. Lalu di situ diikat gayung di sepanjang apa sih kayak besar kayak lah kira-kira segini lah. Nah di sini diikat gayung. Nah kalau kita haus kita pakai gayung itu, gitu loh. Di mana unsur kesehatannya nggak ada. Iya. Orang semua ludah bisa bercampur di situ segala macam gitu. Lalu diskriminasi terhadap pekerja perempuan sangat banyak. Oke. Pelecehan seksual sangat banyak terjadi di situ, banyak sekali. Nah di demonstrasi dalam 1 bulan itu kira-kira gue demo sekitar 3-4 kali dan di demonstrasi terakhir gue di PHK. Gitu. Jadi gue cepat sekali lah, pokoknya kerja 1 bulan langsung di PHK. Gitu. Oke, jadi peristiwa-peristiwa itu yang kemudian mendorong Bang Adian ini untuk menjadi seorang aktivis ya? Iya, kita dipaksa untuk melihat banyak problem-problem yang tidak adil. Iya. Itu aja. Oke, tapi tadi dicerita sempat di PHK setelah 1 bulan bekerja karena melakukan demonstrasi. Iya, tapi apakah itu menurunkan rasa pejuang Abang itu atau bagaimana?
Ataukah ada rasa ingin berhenti setelah mungkin di PHK, mungkin membiarkan hal yang tidak adil gitu? Enggak dong, justru kita kan semakin mencari tahu kan, ini salahnya apa ya? Iya. Di sistem mana yang salah? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Ya itu kan mengganggu pikiran kita, Iya. mengganggu hati kita gitu loh. Ya, selepas dari situ kita mencari jawaban demi jawaban dengan membaca kan? Iya, betul. Membaca, mencari tahu, mencari pembanding, mencari literasi-literasi yang lain. Kenapa? Apa harus begini? Apa segala macam? Dan ternyata kan situasi-situasi mendasar yang selama ini menjadi pertanyaan kita itu tidak terjawab sampai hari ini kan. Misalnya gini, buruh kebun sawit lah. Kenapa di Indonesia buruh kebun sawit upahnya lebih murah dibandingkan buruh kebun sawit di Malaysia? Sementara komoditinya sama, Iya, betul. yang ditanam sama, pupuknya sama, produknya sama. Oke. Kenapa kita lebih murah? Gitu loh. Dan itu kan terjadi sampai sekarang kan. Oke. Menurut gua ada yang salah dong. Iya. Ada yang salah. Kemana hak para buruh ini selama sekian lama? Ketika kemudian dialihkan untuk menutupi komponen biaya produksi yang lain. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berbicara aktivis juga nih Pak, Bang, dari kegiatan tentu tidak jauh-jauh ya dari kegiatan BEM saat ini. Iya, kita bicara BEM ini. BEM, Badan Iya. Eksekutif Mahasiswa. Betul. Ya. Bagaimana Abang menilai eksistensi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa saat ini? Sulawesi Selatan ya, kalau lo bicara Sulawesi Selatan ini kan Iya. orangnya keras ya. Betul. Orangnya keras, cenderung tidak sabaran kalau menurut Iya. gua ya. Kenapa? Karena gua warawiri Sulawesi Selatan, kita berapa kali pernah pertemuan nasional juga di sini segala macam. Jadi kita memahami karakteristik wilayah masing-masing itu beda-beda. Iya. Kalau dulu kita diskusi itu maunya langsung aksi, Iya. maunya langsung turun ke jalan gitu. Diskusinya belum selesai sudah mau Oke. tapi dulu itu kan kita pakai organ aksi. Iya. Kalau misalnya di Sulawesi Selatan dulu ada KMPD, Iya, betul. misalnya gitu loh. AMPD ya dulu ya. Kemudian di Surabaya ada APR, ASPR. Iya, betul. Di Jakarta ada Forkot, di Bandung ada FKMB segala macam. Nah, kenapa kemudian lahir organ-organ aksi seperti itu? Memang tidak melalui badan-badan atau organisasi formal kampus. Iya. Karena masalah yang dihadapi oleh Senat Mahasiswa zaman itu Iya, betul. mungkin mirip dengan masalah yang dihadapi oleh BEM saat ini. Apa masalahnya? Struktur kepemimpinan yang sangat pendek, masa kepemimpinan yang sangat pendek. Misalnya begini, 1 tahun 12 bulan. Iya. Kita andaikanlah kemudian pemilu rayanya bulan Desember. Oke, Desember pemilu raya. Lalu dia butuh mengkonsolidasikan struktur baru yang terbentuk. Yang pro dan kontra harus dia rangkul lagi, apa segala macam. Taruhlah konsolidasinya butuh waktu 2 bulan. Iya. Jadi Januari, Februari dia konsolidasi. Kemudian dia menyusun program setelah konsolidasi 1 bulan. Januari, Februari konsolidasi, Januari, Februari, Maret dia menyusun program. Lalu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dia melaksanakan program. Selama 2, 4, 6, 7 bulan dia melaksanakan program. Di bulan ke-10 dia sudah persiapan pemilu raya lagi. Iya. Gitu loh. Nah, ini mengakibatkan seluruh program-program dia keluar ya pada persoalan-persoalan rakyat, pada persoalan-persoalan kebijakan negara, Iya. nggak tuntas. Kenapa? Dia cuma mampu bergerak 7 bulan. Iya, betul. Bulan 10, 11, 12 sudah persiapan pemilu raya lagi. Itu terjadi bertahun-tahun. Gitu loh. Oke. Nah, terkecuali misalnya periode kepemimpinannya 2 tahun atau 3 tahun, itu dahsyat betul. Gerakan mahasiswa itu akan besar. Nah, situasi 26 tahun yang lalu mengantisipasi pendeknya masa jabatan Senat Mahasiswa dulu, Ya. kita jawab dengan membuat organ-organ aksi di tiap kampus. Oke. Gitu loh. Nah, kedua mungkin
badan-badan atau organisasi-organisasi formal kampus ini, karena dia membuka komunikasi aktif dengan para pimpinan kampus, sehingga menurut gua banyak kesungkanan lah kira-kira gitu lah. Nggak enak nih dosennya dekat dengan gua, nggak enak ini segala macam. Apa? Nah itu Ada juga sungkan, cukup membuat mereka tidak tidak fleksibel lah menurut gua. Tapi gua percaya bahwa mahasiswa sekarang akan mencari format gerakannya sendiri dengan membanding-bandingkan dulu bagaimana sih, di sana bagaimana sih, di situ bagaimana sih. Nah, proses pembanding-bandingan ini akan memberi mereka jawaban format perjuangan baru berikutnya. Oke, berbicara mengenai mahasiswa nih Bang, bagaimana sih Bang melihat eksistensi mahasiswa saat ini? Maksudnya gimana? Eksistensi mahasiswa itu Iya, gimana? perbedaannya mungkin dengan mahasiswa pas zaman 1990-an gitu. Ya, mereka kritis, Iya. tapi mungkin dulu beda banyak hal yang tidak sama. Dulu itu Iya. kita tidak punya sosial media. Satu-satunya tempat menyalurkan aspirasi ya cuma di aspal doang. Oh, oke. Itu loh, nggak ada pilihan lain. Media massa sangat sedikit. Belum ada sosial media, tidak ada internet dan sebagainya. Ya, jalanan itu, aspal itu menjadi tempat kita. Nah, sekarang kan teknologi sudah membuka ruang-ruang baru. Banyak kemudian peristiwa-peristiwa tidak adil menjadi perhatian publik dan negara karena viral. Makanya orang bilang no viral no justice, kira-kira seperti itu. Tidak viral tidak ada keadilan. Nah itu kemudian membuat gerakan-gerakan massa termoderasi atau menjadi lebih tidak dipilih ketika mereka bisa melakukan perubahan melalui sosial media. Walaupun menurut gua harusnya kombinasi keduanya akan melahirkan gerakan yang dahsyat banget. Oke. Jadi memang mahasiswa saat ini sangat terbantu dengan adanya sosial media ya. Ya, sangat terbantu dan perdebatannya begini, kalau lebih murah mana, lebih cepat mana kita membuat konten lalu kemudian tersebar kemana-mana, atau kita turun ke jalan 5-6 jam, 7 jam, 8 jam dan tidak bisa mendobrak apa-apa kira-kira begitu. Nah, orang memilih pakai sosial media. Walaupun sebenarnya menurut gua harus dikombinasikan kedua-duanya. Oke, Gitu. tetap harus memang dikombinasikan keduanya. Iya. Aksi juga kan latihan sebenarnya. Iya. Demonstrasi itu menurut gua latihan. Latihan daya tahan, latihan keberpihakan, latihan menguji keyakinan mereka pada pilihan-pilihan yang mereka yakini benar. Nah, diujinya itu di lapangan itu, panas, hujan, digebugin, lari dan sebagainya. Itu akan membuat mereka jadi pribadi-pribadi yang kuat dan tahan banting. Oke, jadi melalui demonstrasi itu mahasiswa bisa melatih daya tahannya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat ya Bang? Iya. Oke. Terbentuk lah kira-kira begitu. Terbentur, kemudian terbentuk. Iya. Oke. Sebagai seorang mantan aktivis, apakah ini menjadi salah satu alasan yang kemudian mendorong Abang untuk terjun dalam dunia politik gitu, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Gua nggak ngelihat begitu. Jadi anggota DPR itu tidak pernah terlintas dalam kepala gua, tidak pernah menjadi bagian dari cita-cita gua. Tapi perjalanan menggiring gua ke sana. Oke, mungkin boleh diceritakan nih perjalanan menjadi anggota DPR. Dulu itu sempat ada kasus di Jakarta, demonstrasi besar-besaran, lalu kemudian beberapa teman-teman ditangkap. Nah, dari situlah kemudian gue mulai nyalek. Karena situasi yang memang harus begitu saat itu. Sulit lah gue ungkapkan di sini ya. Iya. Ya, lalu gue kalah di pencalekan pertama. Nah, kenapa gue nyalek lagi? Karena gue tidak percaya gue kalah. Gitu. Kenapa kalah ya? Skalanya di mana segala macam. Jadi caleg kedua itu lebih karena gue terganggu pada kekalahan gue pertama gitu loh. Kenapa kalah ya? Seharusnya tidak kalah. Kan begini, secara teori kan begini gitu segala macam.
Nah, gue nyalek lagi dan menang gitu loh. Jadi caleg kedua itu memang karena kenapa sih caleg pertama itu saya gagal kemudian tertantang lagi untuk nyalek berikutnya? Gue ini kan organizer ya. Oke. Gue ini organizer. Organizer itu ya tugas gue mengorganisir orang gitu loh. Iya. Melakukan pendampingan advokasi rakyat itu bagian dari perjalanan hidup gue yang tidak terlepaskan sampai hari ini. Nah, dalam teori organisasi, pengorganisasian rakyat itu harusnya gue menang. Iya. Gitu loh. Jadi lebih pada gue mau menguji teori ini di pencalekan kedua. Gitu loh. Gue apa yang salah? Coba kita evaluasi dulu dong. Kenapa begini segala macam? Oke, kita coba menang. Gitu loh. Oke. Kemudian terpilih lagi ya, terpilih di pencalekan kedua. Nah, pertanyaannya nih Bang, apa sih pengalaman paling berkesan nih saat menjadi anggota DPR RI? Mungkin banyak ya, mungkin Berkesan tuh kayak apa ya? berkesan yang mungkin jarang ya ditemui dan mungkin menjadi pembelajaran tersendiri bagi hidup Abang. Dalam hal apa nih? Karena gini, kalau semua peristiwa kan menurut gue seluruh peristiwa itu kan ilmu buat gue ya. Iya. Jadi semua pengalaman tuh menarik, semua peristiwa itu menarik. Dan dari semua peristiwa itu gue bisa mendapatkan sesuatu. Peristiwa baik gue dapatkan sesuatu pelajaran, peristiwa buruk gue dapatkan pelajaran gitu loh. Jadi kalau lu tanya apa yang istimewa, semua hari istimewa. Semua hal istimewa Iya, ya. gue datang kemari istimewa menurut gue. Gue ketemu lagi dengan teman-teman lama. Memori gue terpancing, kita gitaran bareng-bareng sampai pagi. Bukan karena suara kita bagus, karena memang kita tidak bisa tidur dan tidak ada uang untuk nongkrong. Jadi ya gitaran gitu loh. Gue mengingat lagi rapat-rapat kita di Sulawesi Selatan ini, bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa Sulsel saat itu, menurut gue berpikir gue tidak sabaran gitu. Mereka lebih tidak penyabar lagi gitu. Oke. Orang Sulsel memang terkenal dengan wataknya yang keras. Iya, sudah keras dan maunya cepat. Iya, gitu. betul. Dalam pikiran kita saat itu misalnya harusnya kan tahap kita begini, kita ini. Nah, teman-teman mahasiswa Sulsel menganggap saat itu kira-kira begini, yang mereka dibutuhkan adalah tindakannya bukan kata-katanya gitu loh, kira-kira gitu loh. Nah, ini karakteristik Sulawesi Selatan ya, keren lah menurut gua. Tapi karena itu berbagai kota ya, mengimbangi antara karakteristik wilayah yang tidak sama ini kan tidak gampang gitu. Sehingga sering terjadi banyak perdebatan, walaupun selesai dari perdebatannya kita biasa lagi gitu. Nah, memori itu kan terpancing lagi ketika gue turun dari pesawat. Itu. Jadi semua peristiwa menurut gue punya nilai buat gue. Di DPR banyak perdebatan-perdebatan di dalam, kemudian hubungan orang per orang, kemudian bagaimana mereka melakukan negosiasi. Iya, betul. Bagaimana kemudian kita berpihak pada rakyat dan sebagainya, itu banyak banget lah. Jadi memang pengalaman di DPR RI ini semuanya berkesan ya dan mempunyai nilai masing-masing lah. Pembelajarannya masing-masing. Iya. Ya. Oke, terakhir nih Bang, mungkin boleh closing statement sebagai arahan untuk para pemirsa Lodang Podcast. Mungkin bagi mereka yang ingin mengikuti jejak Abang sebagai aktivis mungkin atau sebagai anggota DPR RI. Dulu di beberapa kampus tidak ada senatnya. Iya, betul. Oke, lalu lahirlah dalam proses dialektis itu lahirlah keluarga mahasiswa. KM itu banyak sekali. Kenapa? Kita coba melepaskan diri dari struktural kampus gitu loh. Di ITB ada KM ITB. Iya. Di UGM ada KM UGM. Betul. Di Jakarta hampir semua kampus punya KM. Namanya apa? KM itu keluarga mahasiswa. Iya. Kita buat aturan sendiri dan kita sepakati sendiri gitu loh. Memang akibatnya saat itu nggak dapat anggaran dari kampus segala macam karena dianggap tidak legal. Tapi ya gue pakai cara berpikir teman-teman aktivis kan sederhana ya. Yang dibutuhkan suratnya apa aksinya gitu loh. Ya kita pikir kita butuh aksinya, kok tidak butuh surat legalitasnya. Jadi kita tidak peduli. Apakah proses itu bisa juga terjadi di Unhas?
dalam proses dialektis sangat mungkin gitu loh. Mereka mencari format organisasinya sendiri gitu loh. Mereka rumuskan sendiri. Gini. Orang yang punya kemampuan merdeka dalam berpikir selalu mampu membuat pilihan ketiga, pilihan keempat, pilihan kelima gitu loh. Nah, dan teman-teman mahasiswa menurut gua harus mampu memerdekakan dirinya untuk berpikir sehingga alternatif itu banyak banget gitu loh. Oke. Nah, dan itu sangat dialektis itu. Oke, baik nih. Terima kasih banyak Pak atas nasihatnya kepada para pemirsa Lodang TV. Yang paling saya ingat tadi adalah merdeka dalam berpikir akan membuat kita terbuka dalam berbagai pilihan. Iya, membuat banyak pilihan. Oke, semoga podcast kita hari ini dapat memperluas wawasan dan juga ilmu pengetahuan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Adian Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Lodang Podcast kali ini. Untuk itu saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa.